Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Irma Yuliani SE MSI selaku dosen mata kuliah Manajemen Pemasaran Syariah dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri Muammar sebagai moderator dan pemateri pertama, dan di sebelah kanan saya ada Danulian Mahera sebagai pemateri kedua. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Yang pertama itu ada A. Konsep pemasaran syariah. Pemasaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer adalah perihal menjual belikan barang dagangan atau perihal menyebarluaskan kepada masyarakat luas. Ekonomi Islam merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari metode untuk memahami dan memecahkan masalah ekonomi yang didasarkan atas ajaran agama Islam. Ekonomi Islam mempelajari perilaku individu yang dituntun oleh ajaran Islam, mulai dari penentuan tujuan hidup, cara memandang dan menganalisis masalah ekonomi. Ekonomi konvensional lebih menekankan pada analisis terhadap masalah ekonomi dan alternatif solusinya. Konsep pemasaran syariah menekankan bahwa perlunya menerapkan manajemen profesional. Artinya, dengan melakukan kegiatan tersebut, maka semua produk atau jasa yang dihasilkan pasti dapat memiliki positioning tersendiri. Selanjutnya itu ada B, prinsip-prinsip pemasaran syariah. Ada 17 prinsip syariah marketing sebagai objek penelitian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada perubahan, yang kedua ada pesaing, yang ketiga ada pelanggan, yang keempat ada perusahaan, yang kelima itu ada segmentasi, yang keenam ada penargetan, yang ketujuh ada kepercayaan, yang kedelapan itu ada pembedaan, yang kesembilan ada bauran pemasaran, yang kesepuluh itu ada penjualan, yang kesebelas ada merek, yang kedua belas ada layanan, yang ketiga belas itu ada proses, yang ke-14 ada menciptakan nilai, yang ke-15 ada inspirasi, yang ke-16 ada budaya, dan yang terakhir ke-17 itu ada institusi. Selanjutnya yang C ada strategi pemasaran syariah. Terdapat beberapa macam pengertian strategi dari para ahli. Menurut Haji Umar 2001, strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Strategi didefinisikan secara khusus sebagai tindakan yang bersifat inkremental atau senantiasa meningkat dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang dihadapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dalam perspektif Islam, marketing mix telah diidentifikasi oleh beberapa ahli. Salah satunya yaitu menurut Bakhri et al. Yang mendefinisikan marketing mix terdiri dari produk, price, promotion, dan place. Namun seiring dengan perkembangan strategi pemasaran, konsep bauran ini diperluas sehingga menjadi 7P. Adapun implementasi 7P tersebut, yang pertama itu ada produk, yang kedua ada price, yang ketiga itu ada place, yang keempat ada promotion, yang kelima ada people, yang keenam ada proses, yang ketujuh ada physical independence. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Oke, baik, masuk ke materi selanjutnya, yaitu strengths atau kekuatan, yaitu adanya Dewan Pengawas DPS. Yang pertama, DPS ini adalah lembaga independen yang memastikan seluruh aktivitas perbankan syariah berjalan sesuai prinsip syariah. DPS ini juga berperan melakukan pengawasan, memberikan nasihat, serta meninjau produk-produk baru untuk memastikan tidak adanya unsur riba, goror, maupun maisir. Pengawasan ini menjadi keunggulan besar karena memberikan rasa aman dan kepastian kepada nasabah. Yang kedua itu ada sistem bagi hasil yang adil. Sistem bagi hasil yang adil ini atau biasa disebut dengan profit and loss sharing adalah pondasi utama perbankan syariah untuk beberapa dengan bunga tetap
pada bank konvensional. Mekanisme ini memungkinkan bank dan nasabah berbagi resiko dan keuntungan. Transparansi perhitungan bagi hasil menjadikan hubungan bank nasabah lebih setara sehingga meningkatkan rasa keadilan dan kemitraan. Yang ketiga yaitu dukungan pemerintah, ulama dan masyarakat. Kekuatan lain datang dari regulasi pemerintah yang mendukung operasional bank syariah serta peran ulama yang memberikan legitimasi melalui fatwa DSM UI. Selain itu, masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim merupakan potensi dasar besar bagi perbankan. Yang keempat yaitu jaringan kerja yang luas. Bank syariah kini sudah bergabung dalam jaringan ATM bersama dan layanan antar bank, memudahkan aktivitas tarik tunai dan transfer. Kemudian ini meningkatkan pengalaman penggunaan dan mengurangi kesan bahwa bank syariah ini kurang modern. Yang kelima itu ada tahapan inflasi. Karena tidak menggunakan bunga, sistem bagi hasil lebih fleksibel terhadap kondisi inflasi. Pembiayaan yang berbasis aset nyata membuat bank syariah ini lebih stabil dalam kondisi ekonomi yang berubah. Selanjutnya masuk ke dalam materi weaknesses atau kelemahan. Yang pertama itu ada infrastruktur teknologi tidak merata, yang dimana perbankan syariah ini masih menghadapi kendala infrastruktur teknologi dan beberapa daerah, terutama wilayah pedesaan, minim fasilitas digital menyebabkan layanan seperti mobile banking, internet banking, dan ATM kurang optimal digunakan di masyarakat. Yang kedua yaitu ada kurangan pemahaman masyarakat. Sebagai masyarakat masih menganggap perbedaan bank syariah dan bank konvensional ini hanya pada istilah. Kurangnya edukasi menyebabkan rendahnya literasi produk syariah sehingga masyarakat lebih memilih bank konvensional yang lebih dikenal. Yang ketiga yaitu ada SDM yang belum optimal, yaitu kualitas sumber daya manusia menjadi tantangan besar. Bank syariah memerlukan SDM yang menguasai fikih muamalah, hukum ekonomi syariah, dan teknis perbankan modern. Ketidakseimbangan ini menyebabkan perkembangan produk dan layanan kurang maksimal. Yang keempat itu ada inovasi produk yang terbatas. Perbankan syariah ini masih didominasi produk pembiayaan tertentu seperti murabahah, padahal akad-akad syariah yang lainnya seperti musyarakah, salam, dan istisna itu memiliki potensi besar yang belum teranggap maksimal. Yang kelima yaitu ada minimnya kegiatan promosi. Promosi bank syariah kurangnya masih dibandingkan dengan bank konvensional. Anggaran promosi yang minim menyebabkan masyarakat kurang mengenal manfaat dan fitur produk syariah. Yang keenam itu ada pelayanan kurang konsisten. Kualitas layanan antara cabang seringkali berbeda dalam dunia perbankan. Kualitas pelayanan adalah faktor utama yang menentukan loyalitas nasabah. Masuk strategi pemasaran perbankan syariah di Indonesia berdasarkan analisis SWOT. Berdasarkan analisis SWOT, yaitu faktor kekuatan peluang bank lebih besar daripada kelemahan dan ancamannya. Oleh karena itu, dalam keadaan seperti ini, bank syariah harus mampu bersaing dengan lembaga keuangan lainnya, khususnya lembaga keuangan konvensional yang selama ini menjadi pesaing utamanya. Berikut ada beberapa pengembangan strategi pemasaran syariah berdasarkan intervensi analisis SWOT di perbankan syariah. Masuk yaitu yang pertama ada strategi SO atau biasa disebut dengan strike opportunity. Yang kedua yaitu ada strategi WO yang biasa disebut dengan weakness opportunity. Yang ketiga itu ada strategi ST yaitu disebut dengan strike trade. Yang keempat yaitu ada strike WT yang biasa disebut dengan weakness trade.